86 ayat 5. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sebab ya Tuhan baik dan bumi. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang berseru kepadamu. Sebab Engkau yang Tuhan dan yang berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan tidak mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sebab Engkau yang Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sebab Engkau ya Tuhan Baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu.
Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Coba lihat matahari yang berseri-seri memberi kehangatan pada pagi. Menyapa semua yang ada di bumi. Ayo bangun dan panjatkan puji syukur kepada penciptanya. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk tidur yang nyenyak semalam tadi, dan kami boleh bangun dalam kondisi yang sehat. Hari ini kami mau menjalankan aktivitas dengan penuh sukacita. Biarlah semua yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jalan serta Yesus setiap hari adalah kebahagiaan yang tak akan berakhir. Berjalan tanpa Yesus sepertinya menyenangkan, tetapi akan berakhir menyakitkan. Bukalah Alkitab sebagai petunjuk, karena itu adalah jalan kebenaran. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab
Gimana ya? Sebentar ya adik-adik, Kak Nana sedang mencari sebuah foto. Nanti kalau ketemu, Kak Nana akan pamerin ke adik-adik. Tapi di mana? Kemarin masih ada. Oh iya, sekarang kan sudah ada di handphone ya. Gak perlu cari foto di album. Kak Nana cari dulu ya. Nah, ini dia. Yang batik merah adalah si sulung. Sedangkan yang batik kuning adalah si bungsu. Yang di tengah-tengah, adik-adik pasti sudah bisa menebak ya. Beliau adalah sang ayah. Dari foto ini, adik-adik bisa lihat betapa bangganya beliau berada di antara kedua anak laki-lakinya. Kira-kira mana yang paling disayang? Si bungsu atau si sulung? Agar adik-adik bisa lebih menjawabnya, Kak Nana akan cerita sedikit tentang mereka. Di rumah, aturan jam 7 adalah jam untuk makan malam. Berarti setengah 7, seluruh anggota keluarga sudah harus berada di rumah. Sedangkan si bungsu adalah orang yang paling sering melanggar aturan. Akibatnya, kami harus menahan lapar, menunggu si bungsu sampai pulang. Karena tidak ada makan malam apabila anggota keluarga belum lengkap. Si bungsu ini, selain hobinya membuat keluarga kelaparan, dia punya hobi lain yang lebih menarik. Menjadi seorang jagoan. Iya, kayak di drama dan film-film itu loh adik-adik. Dia bisa menghajar siapa saja yang mengganggunya. Pulang dengan kondisi jidat benjol, jalannya tertatih atau pincang, tangannya diplester, itu mah biasa. Tetapi, adik-adik tahu, si ayah ini setiap kali si bungsu belum pulang, beliau akan berdiri di luar rumah sambil menyilangkan lengan seperti ini. Di tempat kelahiran Kak Nana, di Sumatera sana, udaranya dingin sekali. Nah, dari sepenggal cerita ini, menurut adik-adik siapa yang paling disayang? Si bungsu anak kesayangan? Tunggu dulu. Coba dengarkan kisah yang satu ini juga. Pada saat itu, pada tahun 98, ada gejolak yang terjadi di Indonesia. Namanya krisis moneter. Ada demo di mana-mana. Kondisi waktu itu menakutkan sekali. Ada penjarahan. Suatu malam, si sulung tidak pulang meski jam makan sudah lewat sangat jauh. Anak yang terbaik, seorang yang penyayang, yang selalu patuh pada orang tua, taat pada perintah orang tua, tengah malam belum pulang. Tentu saja hal ini membuat ayah sangat panik, sangat bingung, sangat khawatir, campur aduk perasaannya. Tahu apa yang dilakukannya? Mengambil sebuah pedang yang panjang, mengasahnya sampai sangat tajam, membalutnya dengan kain. Kemudian beri perintah pada kami. Jangan kemana-mana. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Kemudian beliau pergi. Sampai larut malam. Kami menunggu dengan sangat khawatir. Menjelang pagi, mereka pulang. Kak Nana terus memperhatikan pedang yang panjang itu. Membuat Kak Nana sangat ketakutan. Tapi pelajaran yang Kak Nana lihat dan saudara-saudaranya Kak Nana lihat adalah seorang ayah akan mengorbankan apapun untuk menjaga dan menyelamatkan anak-anaknya. Hari ini Alkitab akan mengajarkan hal yang mirip dengan kisah tadi. Tapi sebelumnya,
Mari kita berdoa. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk mengerti sesuai dengan kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tutup mata, lipat tangan, kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik dan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, akan kami dengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan sikap yang baik. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mengerti sesuai dengan kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang berdoa. Amin. Yesus sering sekali mengajar dengan menggunakan perumpamaan untuk mengenalkan kerajaan Allah. Perumpamaan itu bisa diartikan sebagai perbandingan, ilustrasi, gambaran yang hampir mirip, yang kisahnya dekat dengan kita. Apa tujuannya? Agar kita benar-benar bisa paham maksud Tuhan. Firman hari ini akan diambil dari kitab Lukas, pasal 15 ayat 11 sampai 32. Mari kita buka bersama-sama. Kita baca bersama-sama, tapi secara bertahap ya adik-adik. Kita baca dulu dari ayat 11 sampai 14. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Seorang ayah dengan 2 orang anak, si bungsu dan si sulung. Si bungsu tega meninggalkan bapaknya untuk hidup sesuai maunya sendiri. Berfoya-foya dengan harta bapaknya. Dan hidup jauh dari bapaknya. Tidak peduli perasaan bapaknya sesedih apa, tidak mau tahu kondisi bapaknya seperti apa. Yang penting, hidupnya bersenang-senang, berpesta. Dia menghabiskan semuanya tanpa sisa. Kita lanjutkan lagi yuk baca Alkitab dari ayat 15 dan 16. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Si bungsu menderita setelah hartanya habis. Dia melarat, dia lapar, sampai sanggup mengerjakan pekerjaan apapun agar bisa makan. Tidak ada yang mau menolong. Kasihan sekali. Tidak ada yang mau memberi makanan ternak sekalipun. Bisa dibayangkan betapa melaratnya hidupnya? Kita lanjutkan lagi ya adik-adik, baca ayat 17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Saat si bungsu begitu menderita,
kembali dia teringat kepada bapaknya. Dia mau bertobat, dia mau pulang. Tanpa menunggu kapan waktu yang tepat, tanpa berpikir 2 kali, karena takut ditolak, yang dia lakukan adalah bangkit dan segera pulang untuk mengakui dosanya kepada bapaknya. Adik-adik, mari kita teruskan membaca ayat 20 sampai 25. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Masih dari kejauhan. Ini bagian yang Kak Nana suka. Seorang ayah tidak pernah salah mengenali anaknya. Meski penampilannya sudah berubah. Atau orang lain sudah tidak mengenalinya lagi. Tetapi ayah selalu mengenali anaknya. Dari kejauhan pun ayah sudah melihat anaknya. Dia sudah berlari mendapati anaknya, merangkul dan menciumnya tanpa ada rasa dendam dan sakit hati. Memberikan jubah dan perhiasan. Diperlakukan seperti tamu kehormatan. Padahal si bungsu telah menyakitinya sangat dalam. Tetapi yang dimiliki ayahnya adalah sukacita atas kepulangan anaknya. Bukan apa yang sudah dilakukan anaknya kepadanya. Ini adalah pengampunan tanpa batas. Bagaimana dengan si sulung? Kita lanjutkan dulu ya. Baca ayat 26 sampai 32. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena dia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak si sulung dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Adik-adik, kisah Alkitab yang baru kita baca adalah perumpamaan tentang hubungan kita sendiri dengan Allah Bapa.
kita adalah anak dan Bapa adalah Allah sendiri. Adik-adik, kita bisa jadi si bungsu. Kita bisa juga jadi si sulung. Si bungsu yang meninggalkan Tuhan dan hidup dalam dosa, menjauhi apa yang baik di mata Tuhan, melakukan yang tidak Tuhan sukai, mencuri, berbohong, menyakiti orang lain, tidak mau beribadah, membantah orang tua, berbicara kasar, menyontek di sekolah, menonton yang tidak boleh ditonton, dan lain-lain. Semua itu adalah dosa yang menyakiti Tuhan. Tetapi saat adik-adik tersadar dan ingin kembali, maka bertobatlah. Gak perlu cari hari baik, gak perlu berpikir kapan waktu yang tepat untuk bertobat. Jangan ragu, bangkit dan bertobatlah segera. Saat itu juga, karena Tuhan akan menyambut orang yang bertobat seperti menyambut orang terhormat. Tidak akan menolak seperti menolak orang berdosa, tapi menyambut dengan sukacita, dengan meriah, seperti anak istimewa. Meskipun sudah berbuat kesalahan, meskipun pernah meninggalkan. Kemudian bagaimana dengan si sulung? Anak yang selalu menyenangkan Tuhan, yang hidup baik dan sesuai dengan perintah Tuhan. Saat kita menjadi si sulung, menjadi anak baik seperti yang diceritakan dalam Alkitab, kita harus tahu, saat kita bersama Tuhan, maka Tuhan memelihara kita dengan sangat baik. Kita hidup dengan kenyamanan bersama Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan akan menderita. Alkitab sudah memberikan contohnya. Maka saat ada yang datang dan ingin bertobat, seharusnya kita tidak boleh menghalanginya. Harusnya kita menerima kembali. Jangan menolaknya. Kita harusnya menyambut dengan gembira, menolongnya dan mendukungnya, memulihkan dan memperbaiki kembali hubungannya dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya milik satu orang saja. Dia milik semua bangsa yang mau menerima dan percaya kepadanya. Tidak hanya milik si sulung, tidak hanya milik si bungsu, tapi milik semua orang yang mau datang dan bertobat kepadanya. Pengampunan hanya diterima orang yang datang kembali dan bertobat saja. Saat kita diampuni, maka tidak ada satu kesalahan pun yang dipandang oleh Tuhan. Sangat luar biasa cara Tuhan mengampuni orang yang bertobat, bukan? Kalau begitu, kenapa harus menunggu? Lakukan sekarang. Dari firman yang sudah kita dengar hari ini, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita ingat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi tanpa pamrih, tanpa balasan, dan tanpa batas. Mengampuni tanpa melihat seberapa besar dan seberapa sering kita meninggalkannya. Kedua, saat kita sadar telah melakukan dosa, segera bangkit dan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan menunggu kita untuk bertobat. 3. Hendaklah kita ikut bersukacita bersama orang-orang yang melakukan pertobatan. Mereka adalah saudara kita. Mari menyambut dan menerima kembali orang yang ingin kembali kepada Tuhan. 4. Hanya Tuhan yang bisa memperlakukan kita, orang-orang berdosa yang tidak layak ini, sangat istimewa. Dan sebagai tamu kehormatan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas perumpamaan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur atas kesempatan kami untuk beribadah dan mendengarkan firman hari ini. Tuhan tolong kami agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang berdoa. Amin. Adik-adik, sekali lagi Tuhan memberikan contoh bagaimana seharusnya kita menjalani hidup sebagai anak Allah. Agar firman hari ini begitu melekat di pikiran, hati, dan perbuatan, mari kita hafalkan ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bersama ya. Jika kita mengakui dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Berikan ucapan syukur atas segala kemurahan dan pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan, dan pengampunan atas dosa kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kami. Kami mau menjadi anak yang baik, yang taat, dan yang setia kepada Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya, Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Halo, salam dalam kasih Kristus untuk adik-adik kelas 8. Waktu terus berjalan dan saat ini adik-adik sudah berada di kelas 8. Dan selama ini pula adik-adik beribadah di sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, di mana sedari kecil adik-adik belajar untuk setia, semangat di dalam ibadah, di dalam melayani Tuhan, belajar firman Tuhan, dan bertumbuh di dalam kerohanian. Kini saatnya adik-adik kelas 8 akan memasuki komunitas yang baru, di mana di komunitas ini adik-adik akan lebih lagi belajar semangat untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan tergabung di dalam kelompok kecil. Karena itu, Kak Yosef mengucapkan selamat memasuki komunitas yang baru, di mana adik-adik nanti akan lebih lagi mengalami level up, semakin mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam kerohanian, dan juga semakin dewasa di dalam karakter. Selamat memasuki komunitas yang baru, selamat bergabung di Ants Community. Hai, Shalom adik-adik pra-remaja. Selamat bergabung di komunitas Youth and Community. Kakak berharap dan kakak berdoa supaya Tuhan menganugerahkan adik-adik pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, dan pertumbuhan dalam segala hal yang baik untuk menjadi murid Kristus di usia muda. Jadi adik-adik, seperti kata firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi, mari kita bersama-sama belajar untuk bertumbuh di dalam pergaulan
yang baik. Salah satunya adalah komunitas orang percaya untuk bersama-sama bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus di usia muda. Tuhan Yesus menolong setiap kita, ditunggu teman-teman. Segera join ya. God bless. Indahnya firman hari ini ya adik-adik. Sekarang saatnya kita akan mengerjakan aktivitas. Ambil alat dan bahannya ya. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 1 lembar kertas tebal berukuran 20 x 30 cm. Beberapa kertas warna dengan warna berbeda. Penggaris, gunting, alat tulis, dan lem kertas. Perhatikan pola garis yang ada pada gambar, kemudian buatlah sesuai dengan yang ada pada contoh. Perhatikan ukurannya. Kemudian lipat kertas menjadi 2, guntinglah pada bagian garis vertikal seperti pada contoh. Adik-adik akan menemukan hasil seperti ini. Kemudian tekuklah garis paling awal dari bagian bawah. Tekuk kembali ke bagian dalam garis kedua. Tekuk di bagian garis ketiga seperti pada contoh, sehingga akan mendapatkan lipatan seperti ini. Ikuti contoh ya. Lekuk kembali di garis yang paling akhir, sehingga adik-adik akan menemukan 3 lipatan seperti pada contoh. Ambil kertas berwarna biru, gunting pada ujung kertas berukuran 3 x 3 cm. Ambil kertas warna merah, gunting menjadi ukuran 4 x 7 1 lembar, 4 x 4 1 lembar. Ambil kertas berwarna kuning, gunting 3 x 2 sebanyak 2 lembar, 2 x 1 sebanyak 2 lembar. Kemudian ambil kertas berwarna hijau, pola daun secara acak seperti ini, tidak perlu beraturan agar menimbulkan kesan alami. Gunting 1 lembar dengan ukuran lebih besar, 2 lembar dengan ukuran lebih kecil. Ambil kertas berwarna coklat, gunting memanjang seperti pada contoh, dan kemudian gunting juga bagian dahan pohon sebanyak 2 lembar. Kemudian rekatkan seperti pada contoh, sehingga membentuk sebuah pohon. Sekarang, ambil kertas berwarna merah yang berukuran 4 x 7, lipat menjadi 2. Gunting kedua bagian sisinya, seperti pada contoh. Kemudian buat lekukan pada bagian bawahnya, sehingga terlihat bergelombang. Tempelkan pada bagian kertas yang lebih tinggi sehingga terlihat membentuk atap. Lakukan yang sama pada kertas berukuran 4 x 4. Ambil kertas berwarna kuning dengan ukuran 2 x 1, bentuk pola jendela seperti pada contoh, bentuk garis horizontal dan vertikal di bagian tengah,
Lakukan di kedua kertas dengan ukuran yang sama. Kemudian tempelkan seperti pada contoh. Sekarang kita akan membuat pintu. Garis secara horizontal dan vertikal di bagian tengahnya. Kemudian bentuk setengah lingkaran untuk membuat pola pintu. Kemudian tempelkan sesuai pada contoh. Tempelkan 1 lembar kertas yang tersisa di bawah atap yang lebih pendek. Kemudian tempel pohon dan juga rumah di lipatan terakhir. Perhatikan contoh, ini hasilnya. Sekarang kita akan membuat pagar dengan bentuk rumput menggunakan kertas berwarna hijau. Gunting menjadi 2 bagian, kemudian gunting lagi menjadi 2 bagian yang lebih kecil. Sekarang bentuk dengan tidak teratur, digunting secara tidak beraturan, seperti pada contoh, sehingga terlihat seperti rumput liar. Sekarang, tempelkan di lipatan yang kedua. Ini hasilnya. Langkah terakhir, coba perhatikan bagian yang ditunjuk, hiaslah, kemudian tambahkan kata welcome home. Ucapkan selamat datang untuk orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Kemudian, tambahkan ayat hafalan di bagian ini. Hias juga sehingga terlihat cantik. Aktivitas kita hari ini sudah selesai. Saat adik-adik tersadar sudah hidup dalam dosa dan adik-adik ingin kembali kepada Tuhan, maka segeralah bertobat. Tuhan tidak akan menolak. Tuhan akan menerima, menyambut sebagai tamu kehormatan. Aktivitas hari ini sudah selesai. Firman yang indah sudah kita dengar. Persembahan sudah kita berikan kepada Tuhan. Pujian pun sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik tetap setia dalam ibadah dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Dadah!